Los Angeles Lakers merupakan salah satu tim yang paling menarik perhatian di NBA preseason 2024 ini. Bagaimana tidak? Tim ini memiliki duo ayah anak pertama di NBA, yaitu LeBron James dan Bronny James. Bronny, meski tampil kurang apik dalam offense, tapi ia selalu diberi menit bermain yang oke dari pelatihnya. Ya, wajar saja. Ayahnya, LeBron James, merupakan pemain terbaik di LA Lakers. LeBron juga merupakan bintang utama dan pemain yang membuat Lakers jadi bisa terkenal seperti sekarang. Jadi, jelas, manajemen Lakers tidak berani macam-macam dengan LeBron. Sayangnya, Bronny ini memang bukanlah pemain level NBA. Secara defense, ia tampil cukup apik, namun secara offense dan keseluruhan, ia jelas belumlah berada di level NBA. Di sisi lain, di Lakers terdapat seorang pemain nomor 41 yang tiba-tiba saja bersinar terang. Pemain ini bukanlah anak atau keluarganya LeBron. Ia juga hanya berasal dari kampus yang kurang populer sehingga menit bermainnya selalu terbatas. Meski bermain terbatas, tapi pada game melawan Bucks, pemain ini berhasil menunjukkan performa yang luar biasa. Ia tampil amat efektif dan bahkan berhasil membuat Bronny jadi kesal di bench. Siapakah pemain ini dan apakah ia merupakan hidden gem di NBA musim 2024-2025 nanti? Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang lagi nyari tempat bikin jersey basket atau jersey olahraga custom, maka AZ Sportwear tempatnya. Di AZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey dengan desain apapun yang kalian mau. Bahan kainnya juga bagus banget dan nyaman dipakai berolahraga. Oh ya, di bulan Oktober 2024 ini, AZ Sportwear lagi adain promo nih, yaitu Rp70.000 per satu jersey. Ramah banget kan harganya di kantong? Yuk segera bikin jerseymu di AZ Sportwear. Kunjungi Instagram mereka, yaitu AZ Sportwear, atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya. Quincy Olivari, itulah nama dari pemain bernomor 41 ini. Ia merupakan pemain yang bisa dibilang random. Ia merupakan pemain yang amatlah tidak populer dan memiliki size yang biasa saja. Saking biasa-biasa sajanya, ia sampai-sampai memakai sebuah nomor yang random di Lakers, yaitu 41. Mungkin ia memilih nomor tersebut karena nomor tersebut merupakan salah satu nomor random yang tersedia di Lakers. Olivari sendiri datang dari kampus yang relatif kecil. Selama masa kuliah, ia pernah bermain untuk dua universitas, yaitu Universitas Rice dan Universitas Xavier. Dua kampus ini memang berhasil memproduksi beberapa pemain NBA. Meski begitu, kedua kampus ini jelas kalah jauh pamornya dibanding kampus-kampus besar lain seperti Duke, UCLA, Kansas, dan lain sebagainya. Quincy sendiri tampil amat baik di kampusnya. Di musim kuliah terakhirnya, yaitu musim 2023-2024, Quincy tampil mencolok dengan rataan sekitar 19 poin, 6 rebound, dan 2 assist. Berkat performanya yang cemerlang tersebut, Olivari pun saat itu terpilih sebagai Big East Honorable Mention dan berhasil menjadi leading 3 points field goal percentage di konferensi Big East. Usai tampil cantik di kuliahnya dan usai 5 tahun berkuliah, pada 2024, Quincy pun memberanikan diri untuk mengikuti NBA Draft. Harus diakui, draft tahun 2024 ini merupakan draft yang lemah. Tidak ada pemain yang benar-benar menonjol seperti di level Zion Williamson atau Victor Wembanyama. Meski begitu, meski ini hanyalah draft dengan talenta yang kurang apik, tapi Quincy tetap tidak terpilih oleh tim manapun dan akhirnya ia pun berstatus sebagai pemain undrafted. Meski undrafted, tapi bukan berarti Quincy menganggur begitu saja. Tak lama setelah undrafted, ia pun kemudian direkrut oleh Los Angeles Lakers untuk bermain di NBA Summer League. Quincy tampil cukup apik di Summer League. Dengan rataan menit yang agak terbatas, pemain kelahiran tahun 2001 ini tampil cukup oke dengan rataan sekitar 6 poin dan 1 rebounds. Performa terbaiknya di Summer League adalah di game terakhirnya. Di game terakhir melawan Chicago Bulls, Quincy yang bermain selama 24 menit tampil apik dengan torehan 20 poin dan 3 rebounds.
Sebagian besar poin yang ia cetak berasal dari luar garis 3 points. Ia total mencetak 6 buah 3 points dan membawa Lakers menang telak atas Chicago Bulls. Berkat performa apiknya di game terakhir Summer League tersebut, pada tanggal 14 Agustus 2024, Quincy pun resmi dikontrak oleh LA Lakers. Saat itu, Quincy diberikan kontrak Exhibit 10 oleh Lakers. Untuk kalian yang belum tahu, Exhibit 10 Contract merupakan salah satu kontrak dengan kasta terendah di NBA. Dalam kontrak ini, seorang pemain diperbolehkan mengikuti training camp dan bertanding di turnamen pramusim, dan kemudian, jika tim menyukai performanya, maka ia bisa dimasukkan ke dalam roster musim reguler. Sayangnya, Lakers memiliki roster yang amat banyak. Hal ini diperburuk dengan keberadaan pemain yang sepantaran dengannya, yaitu Bronny James. Bronny dan Quincy Olivari memiliki size dan posisi yang sama. Hanya saja bedanya, Bronny memiliki armor kuat, yaitu LeBron James. Bronny, seburuk apapun ia bermain, ia akan selalu mendapatkan waktu bermain, sebab ayahnya merupakan orang nomor satunya Lakers saat ini. Alhasil, Quincy pun jarang dimainkan di preseason. Di game pertama, ia hanya dimainkan selama 3 menit. Akibat menit yang minim tersebut, Quincy pun jadi gagal memproduksi catatan yang apik di lapangan. Di game keduanya, Quincy tadinya juga direncanakan untuk bermain sebentar saja. Pada kuarter keempat, Quincy masuk menggantikan anaknya King James, Bronny. Quincy rupanya tampil luar biasa saat itu. Ia tidak hanya tampil apik dalam offense saja, tapi ia juga berhasil membangkitkan semangat tim lewat semangatnya yang membara. Quincy benar-benar terlihat all out di kuarter keempat tersebut. Selama 9 menit waktu bermain, Quincy tampil luar biasa impresif dengan 11 points, 5 rebound, dan 2 assist. Ia juga berhasil membawa Lakers bangkit dan memenangkan pertandingan 107-102 atas Milwaukee Bucks. Quincy benar-benar luar biasa di game melawan Milwaukee tersebut. Saking luar biasanya, orang nomor satunya Lakers, LeBron James, sampai-sampai memposting Quincy Olivari di IG story-nya. LeBron menuliskan bahwa kini orang-orang tahu siapa nomor 41 di Lakers. Hal ini merupakan hal yang agak lucu. Di game melawan Bucks tersebut, secara tidak langsung, Quincy menunjukkan kepada LeBron James dan dunia bahwa dirinya jauh lebih baik dari Bronny. Dengan menit bermain dan exposure yang minim, Quincy mampu tampil lebih apik dari Bronny James. Anehnya, meski tampil apik di game melawan Milwaukee Bucks, di game berikutnya, sang pelatih Lakers, JJ Redick, tidak memainkan Quincy sama sekali di game berikutnya. Pada game melawan Golden State Warriors, Quincy menjadi cadangan mati, alias tidak dimainkan sama sekali. Di sisi lain, point guard rookie yang lain, yaitu Bronny, mendapatkan 9 menit waktu bermain. Sungguh, tidak adil rasanya. Pemain yang tampil lebih apik dari Bronny malah menjadi camat karena alasan yang tidak masuk akal. Ribuan fans marah dengan keputusan JJ Redick ini. Bagaimanapun, fans juga sadar NBA memiliki permainan politik, dan Quincy Olivari, ia merupakan korban dari politik tersebut. Quincy memang bagus, tapi ia bukanlah pemain ternama. Bahkan, meski sudah sempat tampil apik dan viral, ia tetap tidak diberikan kesempatan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran orang dalam di Liga NBA. Sejauh ini, Quincy bertotal mendapatkan 12 menit waktu bermain di NBA Preseason 2024. Meski begitu, Quincy berhasil menunjukkan performa kelas dunianya. Sepertinya, Quincy merupakan salah satu hidden gem di barisan pemain undrafted angkatan 2024 ini. Lakers haruslah berpikir jernih dan memilih betul siapa pemain yang harus mereka sign. Pemain sebaik Quincy seharusnya mereka pertimbangkan dan terus kembangkan, karena kalau tidak, Quincy Oliver bisa direbut oleh tim lain dan Lakers akan merugi. Jika Quincy masuk ke NBA, maka ia akan menjadi pemain Xavier University ke-24 yang berhasil masuk ke NBA. Beberapa contoh lulusan Xavier lain adalah Jordan Crawford, Semaj Christon, Najee Marshall, David West, dan lain sebagainya. Jika ia berhasil masuk, maka ia otomatis akan menjadi salah satu kebanggaan Universitas Xavier.
Kalau menurut kalian, haruskah Lakers men-sign pemain ini? Dan kira-kira, apa alasannya tidak dimainkan di game melawan Warriors? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sekian pembahasan kali ini tentang Hidden Gem NBA Angkatan 2024, Quincy Olivari. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.